Assalamualaikum Ustaz. Masih dengan pertanyaan yang sama ini Ustaz. Apa sebenarnya dari kata mengabdi setelah manusianya kembali kepada ketiadaan dirinya? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apakah yang dimaksud mengabdi? Mengabdi itu kembalinya hamba kepada Tuhannya. Mengabdi itu adamnya hamba kepada keadamannya. Selama ini kita mengira, selama ini kita menyangka mengabdi itu ya seperti di dalam sholat, di dalam ibadah dan sebagainya. Akan tetapi di dalamnya selama ini kita di dalam sholat, di dalam ibadah, di dalamnya kosong belum. Bentuk pengabdian kosong belum. Yakni yang ada, yang wujud di dalam hati kita siapa? Kan diri kita sendiri yang mentuhani pengabdian itu. Nah, mana mungkin dikatakan mengabdi sedangkan diri kita di dalamnya bertugas, berstatus sebagai Tuhan yang mentuhani seluruh pengabdian, yang mentuhani sholat, yang mentuhani ibadah dan lainnya. Sedangkan di dalam niatan sendiri, ujung-ujung niatnya kita diperintah kembali ke alam lillah, bukan ke alam linnas. Selama ini kitalah yang menyangka bisa ibadah dan sholat. Selama ini kita menyangka kitalah sebagai penguasanya badan. Selama ini kitalah sebagai penguasa tindak lakunya apa saja yang dikerjakan badan. Tiada hubungannya sedikit pun, tiada sambungannya sedikit pun kepada Allah sebagai pencipta, sebagai Tuhannya seluruh manusia. Tak ada sambungannya sedikit pun, terputus. Karena manusia masih merasa dirinya yang hidup, sedang Allah dimatikannya di hatinya. Bila Allah hidup di hatinya, mana mungkin dirinya manusianya hidup? Bila Allahnya hidup. Namun bila manusianya yang merasa hidup, berarti Allahnya akan mati bagi dirinya. Berarti kan Allahnya tidak kuasa bagi dirinya. Berarti Allahnya kan tidak punya kekuatan apa-apa bagi dirinya. Yang ada hanyalah kewujudan diri manusianya. Yang ada hanyalah kehidupan diri manusianya. Yang ada hanyalah kekuatan dan kekuasaan diri manusianya yang meliputi hatinya. Maka hablum minallahnya belum tersambung. Belum tersambung. Maksud Allah dan Rasulullah diperintahkan manusia di awal-awal niatan ibadahnya dengan lillahi ta'ala supaya hatinya nyambung kepada Tuhannya, supaya hatinya mengabdi dan mempersembahkan kembali kepada Tuhannya. Bagaimana caranya kembali? Bagaimana caranya menggapai alam lillahi ta'ala? Ada rahasianya di dalam doa iftitah, yakni inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil
alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadah-ibadahku, hidup dan matiku hanyalah milik Allah, Tuhan sekalian alam. Bila hati kita sudah rela dan ridho kembali kepada Allah, kembali kepada ketiadaan diri manusia kita, inilah yang dimaksud alam lillahi ta'ala, yang ada hanya Allah. Inilah yang dimaksud mengabdi, inilah yang dimaksud menyembah. Jadi mengabdi dan menyembahnya manusia itu bukan seperti yang selama ini kita sangka-sangka. Ada patungnya disembah, ada salibnya, di depan salibnya menyembah. Bukan seperti itu hakikat menyembah di sisi Allah. Selama ini kan yang kita tahu makhluk nyembah makhluk, makhluk nyembah kayu, makhluk nyembah batu, makhluk nyembah matahari, makhluk nyembah bulan, semuanya makhluk nyembah makhluk. Karena hati kita selama ini hanyalah yang wujud diri manusia kita di hati kita, sehingga yang dipandang, yang dipertuhankan sebagai tauhid-tauhidnya hati adalah makhluk. Semua tergantung hatinya. Bila di hati masih makhluk, pasti yang disembah ya makhluk. Akan tetapi bila sudah nyata hidup ini Allah, maka bagaimana mungkin makhluknya bisa nyembah makhluk, sementara makhluknya sudah tidak ada, yang ada hanya Allah. Inilah yang dimaksud hablum minallah, hati tersambung kepada Tuhannya. Gerak langkah apapun hati selalu menyatakan inilah af'alullah, inilah af'alullah, inilah kuasa Allah, inilah kuasa Allah, inilah kehendak Allah, inilah kehendak Allah, inilah kekuatan Allah, inilah kekuatan Allah, yakni dengan hiduplah semua itu ada. Kekuatan, kekuasaan, daya upaya dan ikhtiar seluruhnya hanyalah milik hidup. Hidupnya siapa? Hayatullah. Bila sudah nyata hayatullah di hati kita, maka kita akan menyaksikan kesaktian dan kemahabesaran Allah yang belum pernah kita lihat selama ini. Kita akan menyaksikan kemahaluasan Allah, kemaha kasih sayangnya Allah, kemaha pemeliharaannya Allah, kemaha pencukupan Allah kepada seluruh makhluk ciptaannya. Kita akan menyaksikan itu semua ketika hati sudah kembali ke alam lillahi ta'ala. Maksudnya hambanya kembali ke asalnya, ke alam ketiadaannya, yang ada, yang hadir, yang wujud, yang nyata di dunia ini hanyalah Allah. Inilah yang dimaksud mengabdi kepada Allah, yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Iman tauhidnya yang seperti ini original
original tauhidnya seperti ini. Hati selalu mentauhidkan Allah, hati selalu mengesahkan Allah daripada mentauhidkan diri manusianya, daripada mengesahkan diri manusianya di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua umumnya akan selalu dibimbing oleh Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Semoga saya juga kita semua dapat difahamkan oleh Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Guru Khalim. Semoga Guru Khalim diberi kesehatan walafiat dari zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Izin Guru Khalim, saya mau bertanya nih Guru Khalim mengenai awaluddin ma'rifatullah. Awal dari beragama itu mengenal Allah. Yang disebut mengenal itu bagaimana penjelasannya Guru Khalim? Izin Guru Khalim, jika ada waktu dan kesempatannya menjawab pertanyaan saya. Sekian, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Awwaluddin ma'rifatullah. Jadi agama Allah ini adalah ma'rifatullah, yakni mengenal Allah. Siapapun orangnya, apapun agamanya, bila mengenal Allah, maka ia sudah Islam di sisi Allah. Jadi hatinya sudah selamat dari menyaksikan selain Allah. Awwaluddin ma'rifatullah, untuk mengenal Allah di dalam tatanan agama kita, agama Islam, ada ilmu tauhid. Mengenal Allah, yakni mengenal sifat-sifat wajibnya Allah dan mengenal sifat-sifat muhalnya Allah. Di antaranya sifat wajibnya Allah itu wujud, hidup, berkuasa, berkehendak, ilmu, berilmu, hidup, melihat, mendengar, dan berkata-kata. Itu intinya. Karena intinya itu selama ini kita akui sebagai sifat diri manusia kita. Jadi selama ini kitalah yang jadi Allah, kitalah yang jadi Tuhan, tidak merasa, tidak menyadari. Selama ini kita sudah mensekutukan Allah dengan diri kita. Sedangkan Allah sendiri yang punya sifat wujud, yang punya sifat hidup, yang punya sifat kuasa, kehendak, ilmu, mendengar, melihat, dan berkata, sudah kita tiadakan di hati kita. Sudah kita gaibkan di hati kita. Sehingga beragama dan bertuhannya selama ini hanya angan-angan saja.
Bagaimana mungkin kita bisa menyembah Allah sementara yang ngaku jadi Allah diri kita sendiri selama ini? Selama ini kita berposisi dan berkedudukan sebagai Allah, tidak terasa. Maka takkan mungkin kita bisa menyembah dan mengabdi kepada Allah selagi kita masih merasa bahwa diri kitalah yang hidup, diri kitalah yang wujud, diri kitalah yang berkuasa, diri kitalah yang berilmu, diri kitalah yang punya kehendak, daya upaya dan ikhtiar, diri kitalah yang mendengar, diri kitalah yang melihat dan berkata. Selama sifat-sifat Allah kita akui sebagai sifat diri kita, maka selamanya kita takkan pernah bisa mengabdi kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita bisa menyadari hakikat sifat sejati diri manusia kita, yang mana sifat manusia, sifat makhluk itu adalah kebalikan dari sifatnya Allah itu sendiri. Bagaimana mungkin manusia dikatakan sudah berislam di sisi Allah, sementara kepada Tuhannya saja tidak kenal, tidak tahu. Sementara selama ini dialah, kitalah yang selama ini tidak merasa sudah menjadi Allah, sudah menjadi Tuhan yang mentuhani seluruh aktivitas keseharian kita selama ini. Sejak dari akil balik hingga saat ini, kitalah yang mentuhani diri kita sendiri. Jadi selama ini kita memeluk agama dan kita bertuhan hanyalah angan-angan saja, hanyalah dusta. Bagaimana bila kita dikatakan sudah bertuhankan Allah, sementara Allah kita tiadakan di hati kita, Allah kita gaibkan di hati kita, malah diri kitalah yang wujud di dalamnya. Berarti selama ini yang jadi Tuhan kan diri manusia kita, hawa nafsu kitalah yang menjadi Tuhan. Dialah hakikatnya setan yang terkutuk itu, yakni hatinya selalu menselingkuhi Allah, hatinya selalu mensekutukan Allah dengan diri manusianya. Itulah setan yang terkutuk. Tapi tidak terasa selama ini. Nanti terasanya ketika ajal mau menjemput, ketika syakaratul maut sudah tiba, nanti ketemu di situ. Pelepasan, pencopotan singgah sananya manusia terjadi di situ. Di hari pembalasan, di hari pertanggungjawaban. Sekian lamanya kita menjadi Tuhan, akhirnya dirontokkan, dikiamatkan, dihancur leburkan, dicopot kekuasaan wujud diri manusia kita, dicopot kehidupan manusia kita, dicopot kekuasaan milik manusia kita, dicopot pula apa-apa yang kita cintai di dunia ini, sehingga sakitnya seperti kambing disayat kulitnya hidup-hidup, sakitnya 1000 kalinya di saat sakaratul maut. Disitulah hari pembalasan, hari perhitungan, karena selama ini kita menjadi Tuhan. Dibersihkan lagi, disucikan lagi oleh Allah dengan siksa dan azab. Namun bedanya bila kita saat ini mau menggali, mau memahami, mau belajar ilmu hakikat dan makrifat saat ini, masih hidup ini, maka inilah yang disebut belajar mati sebelum mati.
yakni matikanlah dirimu, bukan mati badannya, akan tetapi mati rasa kepemilikan hidup ini, hidup manusianya. Mati rasa pengakuan bahwa kuasa ini kuasa manusianya. Mati rasa bahwa syariat-syariat yang dikerjakan badan ini adalah syariat manusianya. Inilah taubatan nasuhah. Inilah tobat yang sejati. Tobat mentaubati diri menjadi Tuhan. Bertobat tidak akan menjadi Tuhan lagi di singgasananya Allah. Jadi kita merelakan dengan rela hati, dengan ridho, mengembalikan lagi kekuasaan kehidupan ini kepada yang berhak. Agar apa? Agar kita kelak ketika syakaratul maut menjemput, kita sudah senyum-senyum saja, karena sudah tahu jalan pulangnya. Ibaratkan mengambil rasa sakitnya, ibaratkan mengambil rambut di adonan kue, tidak ada rasa sakitnya. Soalnya sudah bebas hisap, sudah tidak dihisap lagi. Sementara manusia-manusia yang masih terlena di dalam dunia ini tidak mencari, tidak mengenali Tuhannya, maka dihisap nanti di sakaratul maut, di dalam hari pembalasan dan hari perhitungan, dicopotnya apa-apa yang diakui sebagai miliknya, hidup dan badan dicopot semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk mengenal Allah, kenalilah dengan seluruh sifat-sifatnya. Jadi pada intinya sifatnya Allah itu kebalikan dari sifat manusia kita. Selama ini kitalah yang menjadi Allah. Jadi ubahlah sudut pandang hati kita bahwa hidup inilah Allah. Itulah pengakuan manusia yang menuju keadamannya, ketiadaannya. Yang ada hanya la maujudan illallah, yang ada hanya la ilaha illallah, yang ada hanya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi praktek sudut pandang hati kita seperti demikian. Jadi manusianya sudah tak berperan lagi, yang ada hanya Tuhannya. Jadi sesungguhnya baik yang dulu, yang sekarang sama Allah lah pelakunya. Akan tetapi bedanya dulu kita masih tidak percaya, dulu kita masih mensekutukan Allah. Akan tetapi sekarang kita sudah menyadari, oh ternyata dulu pun juga Allah. Jadi ketika dulu kita pernah bermaksiat, jadi dulu ketika kita pernah melaksanakan ketaatan, semuanya sudah tiada imbasnya lagi. Bila sudah tahu bahwa Allah lah pelaku di dalamnya, Allah maha menang, Allah maha bebas. Nah, ketika sudah mengetahui, sudah menyaksikan bahwa Allah lah pelaku atas seluruh manusia, maka bebaslah manusia tanpa dihisap. Karena selama hidup ini kita sudah menghisap diri kita. Siapa diri kita? Apa tujuan kita di dunia ini? Hanyalah mengabdi kepada Allah, bukan jadi Allah. Mengabdi itu bermakmum kepada apa yang dikehendaki Allah, bukan Allah yang mengikuti kehendak kita dengan doa-doa kita. Seolah-olah Allah harus mengikuti kehendak kita dengan doa-doa dan permintaan-permintaan kita yang konyol. Karena memang belum bertuhan, ya dimaklumi saja. Tapi ketika manusia sudah bertuhan, maka sudah tak ada doa-doa lagi. Karena bila masih berdoa berarti manusianya masih ada, masih mentuhankan diri manusianya, masih minta-minta.
Jika sudah Allah yang berperan, maka Allah lah yang mencukupi segala kebutuhan-kebutuhan hamba-hambanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.